Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sartika dengan NIM 2303393 dari Prodi PGSD UPI Kampus Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan langkah-langkah membuat database menggunakan PHP MyAdmin dan menjalankan program MyPlugin di aplikasi XAMPP. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Enjang Yusuf Ali SSI MKOM pada mata kuliah Literasi ICT dan Media Digital pada pembelajaran di SD. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Selamat menyaksikan! Pertama-tama, kita harus mendownload aplikasi Notepad++ dan aplikasi XAMPP di Windows. Nah, yang pertama, kita akan mendownload aplikasi Notepad++ yang ada di Google Drive yang sudah disediakan. Selanjutnya, klik folder kedua, lalu klik download untuk memasang aplikasi Notepad++ yang sudah disediakan. Lalu pilih tetap download dan tunggu hingga proses download selesai. Setelah terdownload, masuk ke download history dan lakukan double klik pada icon folder aplikasi Notepad++. Lalu pilih bahasa yang ingin digunakan. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, maka klik lanjut. Baca perjanjian lisensi, lalu klik saya setuju untuk memasang aplikasi Notepad++ di Windows. Klik lanjut untuk melanjutkan, lalu centang opsi komponen yang ingin dipasang, tetapi biasanya cukup biarkan saja dan klik lanjut untuk melanjutkan. Tentukan apakah ingin membuat shortcut di menu atau tidak. Jika iya, maka checklist bagian Create Shortcut on Desktop dan klik install dan tunggu proses memasang aplikasi sampai selesai. Setelah terpasang, klik selesai. Maka aplikasi Notepad++ ini sudah terpasang dan siap digunakan untuk membuat atau mengedit suatu file teks dan kode. Selanjutnya, mendownload aplikasi XAMPP yang ada di Google Drive, lalu pilih download. Selanjutnya, pilih tetap download, dan tunggu proses pemasangan aplikasi hingga selesai. Setelah terdownload, masuk ke download history dan lakukan double klik pada icon folder aplikasi XAMPP. Setelah terdownload, maka tampilan akan seperti ini. Pada tahap ini, cukup tekan next pada setiap tampilan yang ada. Klik next. Klik next. Klik next. Setelah semua ditekan dan disetujui, maka tunggu proses download hingga selesai. Setelah proses download selesai, klik finish. Selanjutnya, kita buka aplikasi XAMPP di Windows. Jika tampilannya seperti ini, maka aplikasi XAMPP sudah siap digunakan dan sudah terpasang di Windows. Selamat mencoba! Kemudian, sekarang kita akan membuat database terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita coba buka aplikasi XAMPP terlebih dahulu. Nah, untuk bisa mengakses localhost dan bisa melanjutkan ke tahap codingan, selanjutnya kita harus klik start terlebih dahulu pada mode Apache dan juga MySQL. Kita klik sampai warnanya berubah menjadi hijau seperti ini. Tandanya kita sudah bisa mengakses di Chrome dan juga kita bisa melanjutkan ke tahap kedua. Selanjutnya kita buka aplikasi browser, kemudian pada kolom pencarian kita ketikkan localhost, garis miring, dashboard, garis miring, lalu enter, sampai tampilannya seperti ini. Klik PHP MyAdmin, nah ini tampilan halaman PHP MyAdmin.
Setelah berada di halaman phpMyAdmin, selanjutnya adalah membuat database terlebih dahulu dengan mengklik basis data. Nah, di sini kita akan mengklik icon baru. Nah, karena di sini saya sudah membuat database, jadi tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa database yang sudah saya buat. Jika kita ingin membuat database baru, kita tinggal isikan di sini. Contohnya DB pengguna 2. Untuk membuat database, kita tinggal mengklik buat. Setelah muncul database DB pengguna 2, selanjutnya kita klik DB pengguna 2. Pada nama tabel, kita ketikkan users, dan pada jumlah kolom kita pilih angka 2, kemudian kita klik buat. Pada halaman selanjutnya, kita harus mengisi tabel-tabel dan juga username. Nah, tabel di bawah ini, pada bagian yang ini, pada bagian nama, kita isikan dengan username. Lalu, untuk jenisnya kita isikan dengan varchar. Untuk panjang atau nilai kita isikan dengan angka 20. Nah, untuk tabel yang kedua kita isikan dengan password. Masih dengan jenis yang sama, kita pilih varchar. Untuk panjang atau nilai, kita isikan dengan angka 6. Kemudian jika sudah, kita scroll ke bawah dan nanti akan muncul simpan, lalu kita klik simpan. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Ini tandanya database-nya sudah masuk. Langkah selanjutnya yaitu mengisi data ke dalam tabel users dengan mengklik users. Lalu kita klik users. Langkah selanjutnya kita masuk ke tab tambahkan. Pada bagian ini, masukkan data pada kolom username. Nah, pada kolom username ini diisi dengan admin atau bebas, tapi di sini saya akan mengisinya dengan admin. Kemudian untuk passwordnya, supaya gampang diingat, saya pilih password ABCDE. Kemudian untuk menyimpan database ini kita klik kirim di sebelah ini. Selanjutnya kita buka aplikasi Notepad++ yang sudah diinstal. Setelah itu kita buka salinan kode program PHP Login yang telah disediakan sebelumnya. Apabila belum, kita juga bisa membuat kode program menggunakan ChatGPT. Nah, ini kode program login.php dan juga login.html yang sudah saya unduh sebelumnya. Setelah itu, kita harus melakukan save terlebih dahulu terhadap kode-kode ini. Kita klik simpan sebagai, terus kita simpan di folder XAMPP, kemudian htdocs, dan di folder latihan kita simpan. Apabila belum ada folder latihan, bisa dibuatkan terlebih dahulu pada bagian ini new folder. Kemudian, setelah dua file ini tadi tersimpan di folder latihan, selanjutnya coba kita buka browser kembali. Kita ketikkan pada kolom pencarian, baru kita ketikkan localhost /latihan
garis miring login.html, kemudian enter. Jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan username yang tadi telah kita simpan di phpMyAdmin. Username-nya tadi saya memasukkan admin, dan passwordnya abcde. Kemudian kita klik login, dan login berhasil. Ini tandanya kita sudah bisa membuat database untuk bagian login. Setelah tadi kita berhasil login, selanjutnya kita akan membuat database masih menggunakan phpMyAdmin dan juga menjalankan program web login dengan menambahkan data siswa. Nah, pada bagian DB pengguna 2, kita klik SQL untuk membuat data baru. Selanjutnya kita membutuhkan kode di sini. Saya sudah disediakan kode programnya. Kemudian kita klik dan kita kopikan. Kemudian kita masukkan ke SQL. Setelah kita kopikan, nah selanjutnya kita klik kirim. Nah, nantinya di sini akan muncul data siswa. Dan jika diklik, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk bisa mengakses data siswa tadi, kita memerlukan 10 file berisi kode yang saya sendiri telah disediakan. Kita memerlukan 10 file seperti ini. Nah, di sini seperti biodata, edit biodata, from biodata, hapus biodata, laporan, login, login PHP, simpan biodata, tampil data, dan update biodata. Nah, seluruh file ini harus disimpan dalam file xampp, kemudian htdocs, kemudian kita buat folder latihan 2. Kita harus buat folder baru, harus terpisah dengan yang sebelumnya kita buat. Nah, karena saya sudah ada semuanya, kemudian kita masuk kembali ke browser, kita klik pada kolom pencarian, kita ketikkan localhost garis miring latihan 2. Saya tadi menyimpannya di folder latihan 2. Nah, jika sudah, kita klik enter. Nah, ini adalah file-file yang tadi telah kita masukkan ke 10 file ini, nanti akan terbuka di localhost ini. Selanjutnya, untuk bisa masuk ke web ini, kita harus klik pada bagian login.html. Kita masukkan username dan juga password yang telah dibuat tadi. Jika sudah, selanjutnya kita klik login. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tandanya kita sudah bisa mengisikan data-data siswa. Nah, di sini kita mengisikan Nisan, lalu namanya bebas, siapa saja. Selanjutnya untuk kelas saya menuliskan kelas 2A, untuk alamatnya bebas, apa aja. Lalu untuk nomor kontak ini opsional, mau diisi ataupun tidak, tetapi di sini saya mengisikannya. Nah, jika di sini sudah terisi semua, selanjutnya kita akan mengklik pada bagian simpan. Nah, setelah disimpan, maka data biodata siswa yang telah kita isikan tadi bisa muncul di sini. Ini data yang telah saya isikan barusan dan data-data yang telah saya isikan sebelumnya.
Ini tandanya berarti program web login kita sudah berhasil kita buat. Kita kembali ke halaman utama PHP My Admin, kemudian kita klik pada bagian struktur. Pada bagian ini opsional, kita bisa menambahkan data baru atau tabel baru seperti nilai raport atau nilai kehadiran. Nah, cara membuatnya yang pertama-tama kita bisa masukkan nama nilai kehadiran dengan mengklik tambahkan. Di sini diisi dengan angka 1. Selanjutnya pada kolom kita isikan after no contact atau setelah no contact. Selanjutnya kita klik kirim. Nah, di sini kita bisa menambahkan tabel baru, contohnya nilai kehadiran. Jenisnya kita masih varchar. Panjang atau nilai kita isikan dengan angka 2. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, nilai kehadiran sudah muncul. Jika ingin menambahkan tabel lagi, maka gunakan cara seperti sebelumnya. Kita bisa buka ChatGPT, kemudian kita kasih perintah seperti ini contohnya. Saya mau membuat program login menggunakan PHP dan menggunakan database MySQL. Buatkan codingannya dengan database namanya DB Latihan 2 dan satu tabel menggunakan nama tabel users. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini ada kode program dari database DB Latihan 2 yang tadi kita suruh. Kemudian kode-kode ini nanti kita kopikan. Nah, yang pertama kita akan kopikan kode struktur database. Kemudian kita kembali lagi ke PHP My Admin. Pada icon rumah ini kita klik, kemudian kita pergi ke SQL. Dan kita pastikan kode program login tadi. Kemudian kita scroll ke bawah dan klik kirim. Nah, di sini kita sudah mendapatkan DB Latihan 2 dan kode program login ChatGPT yang telah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya kita memerlukan program login yang lainnya untuk menjalankan web login ini. Kita kembali lagi ke ChatGPT. Di sini disediakan beberapa kode program login seperti koneksi database, koneksi PHP, login PHP, proses login PHP, dashboard PHP, dan terakhir logout PHP. File-file dari kode ini harus kita save menggunakan nama file yang sudah tertera di ChatGPT ini, seperti koneksi.php. Nah, berarti kita harus menyimpannya dengan nama file seperti ini. Ini juga sama, kita harus menyimpannya dengan nama login data. Caranya yaitu dengan kita kopikan terlebih dahulu kode ini. Setelah dikopikan, kita kembali lagi ke Notepad. Nah, di Notepad ini kita pastekan. Saya di sini sudah menyimpannya. Kemudian, setelah dipastekan, kita klik simpan sebagai. Nah, kita menyimpannya di folder XAMPP, lalu ke htdocs, dan dimasukkan ke folder latihan 8 dengan nama yang sudah tertera di ChatGPT. Nah, hati-hati namanya harus di-save sesuai yang diarahkan oleh ChatGPT. Jika belum membuat folder latihan 8, maka dibuatkan terlebih dahulu.
Nantinya seluruh kode-kode ini kita harus simpan terlebih dahulu dan kita harus menyimpannya di folder yang sama. Jika sudah, coba kita cek terlebih dahulu file-file yang sudah tadi di-download. Nah, file-file yang tadi di-download kemudian nanti terkumpul menjadi satu di satu folder. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita masuk kembali ke browser. Kita cek apakah web loginnya sudah bisa diakses atau belum. Kita ketikkan di kolom pencarian localhost garis miring foldernya tadi latihan berapa. Kalau saya menyimpannya dengan latihan 8. Kemudian kita klik enter. Program login yang telah ChatGPT tadi buat sudah muncul di web login itu. Artinya, kita sudah bisa mengakses dan kita sudah bisa membuat web login hanya dengan bermodalan ChatGPT. Kita coba terlebih dahulu login di login.php. Nah, username isi sesuai yang ada di ChatGPT, lalu passwordnya juga. Nah, jika sudah diisi semua, kita klik login. Nah, jika login berhasil, itu tandanya kita sudah bisa masuk dan selanjutnya kita coba klik masuk ke dashboard. Nah, ini tandanya kita sudah menyelesaikan program web login. Terima kasih.